Halo teman-teman, sebelumnya pernahkah kalian mendengar istilah nanoteknologi? Apa sih nanoteknologi itu dan bagaimana kira-kira peranannya? Oleh karena itu, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Alia Farhana Rosada, 2. Dimas Lesmana, 3. Gabriela Mareta Hartono, 4. Luna Kalista Azalia Zahra, 5. Rafael Aditya Saputro, dan 6. Cynthia Dewi Kasih. Akan memberikan informasi mengenai nanoteknologi yang meliputi 1. Pengertian dan sejarah singkat. 2. Peranan dalam berbagai bidang yang meliputi bidang lingkungan, kedokteran, pertanian, elektronik, dan komputer, keamanan, manufaktur, dan kecantikan. 3. Dampak, yaitu dampak nanoteknologi bagi kimia hijau. 1. Pengertian nanoteknologi. Pengertian. Kata nano sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya kerdil. Nanoteknologi adalah ilmu atau teknologi yang mempelajari objek yang ukurannya sangat kecil atau sepermiliar meter yang kemudian dimanipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru dengan karakter khusus yang diinginkan. Pada dasarnya, teknologi nano merupakan lompatan teknologi untuk merekayasa benda-benda baru dari benda-benda yang sudah ada. Sejarah singkat. Kata nanoteknologi pertama kali digunakan oleh Norio Taniguchi pada tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa material dapat dikontrol dan direkayasa melampaui skala mikrometer. Sejak saat itu, nanoteknologi terus dikembangkan pada berbagai bidang seperti kimia, fisika, material, sipil, listrik, kedokteran, mesin pertanian, bahkan hiburan. 2. Penerapan. 1. Bidang lingkungan. Teknologi nano membantu menciptakan baterai yang dapat menyimpan lebih banyak energi untuk mobil listrik serta penciptaan panel surya yang dapat mengubah lebih banyak sinar matahari menjadi listrik. Ini merupakan perkembangan terbaru dalam mengatasi perubahan iklim yang terjadi dengan teknologi yang lebih efisien dan optimal. 2. Bidang kedokteran. Salah satu contoh aplikasi nanoteknologi yang dapat dilihat pada terapi kanker di mana agen kemoterapi memiliki efek toksik terhadap sel tumor sebagaimana pada sel normal lainnya. Selain itu, nanoteknologi digunakan untuk mengembangkan alat pacu jantung yang dapat mencegah gagal jantung. 3. Bidang pertanian. Dalam ilmu pangan, penggunaan teknologi nano berpotensi memperpanjang umur buah dan sayuran. Hal ini dicapai dengan memasukkan nanopartikel ke dalam makanan yang bekerja sebagai agen antibakteri. Dan hasilnya, buah dan sayuran akan bertahan lebih lama. 4. Bidang elektronik. Nanoteknologi dapat digunakan untuk membuat titik kuantum yaitu sel penghasil cahaya kecil yang dapat digunakan untuk penerangan dalam layar komputer atau elektronik lainnya. Selain itu, sirkuit yang ada sekarang ini dapat dibuat lebih kecil lagi sehingga dapat bekerja lebih optimal dan tidak memakan banyak tempat. 5. Bidang keamanan. Nanoteknologi meningkatkan kemungkinan diciptakannya alat perekam mikroskopis yang hampir tidak dapat dideteksi. Salah satu kemungkinan lainnya adalah diciptakannya peluru pintar, yaitu peluru terkomputerisasi yang dapat dikendalikan dan diarahkan dengan sangat akurat. 6. Bidang manufaktur. Salah satu temuan terkini di bidang manufaktur adalah penemuan material kayu berwujud tembus pandang yang memiliki kekuatan setara atau bahkan melebihi baja, tetapi dengan bobot yang lebih ringan. Ini merupakan manfaat nanoteknologi yang dapat mengganti kaca karena kayu memiliki struktur sel dan serat alami yang tidak mudah pecah seperti kaca. 7. Bidang kecantikan. Seperti disebutkan di atas, teknologi nano juga mulai banyak ditemukan di berbagai produk skincare dan kosmetik yang diklaim memiliki perlindungan lebih tinggi dibanding produk sejenis. Partikel nano dalam produk ini dapat memaksimalkan penyerapan bahan kosmetik ke dalam kulit dan juga bisa menyalurkan
bahan kosmetik lebih merata yang dapat melindungi kulit dari sinar matahari dan energi negatif. 3. Dampak. Pengembangan sintetis model baru dengan menggunakan partikel nano akan dapat mengurangi bahkan menghilangkan limbah produksi. Penggunaan partikel nano akan dapat memperhitungkan dengan tepat sehingga tidak ada atom yang terbuang. Teknologi nano dapat menangkap dan menyaring kontaminan berbahaya seperti bakteri, virus, dan logam berat karena besarnya luas permukaan dari partikel dan material nano yang dapat meningkatkan laju reaktivitas, penyerapan, dan pengendapan kontaminan secara signifikan. Sekian dari kami. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Kami, kelompok 3, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.